Diam lagi aja kalau ngobrol. Bismillah. Nyaman. Oke. Bang Haji sebelumnya turut berduka cita untuk almarhumah. Ya kemarin kita tahu kabarnya kan. Untuk banyak orang yang bertanya-tanya Bang Haji, kok tiba-tiba? Nah itu kenapa Bang? Sakit itu semenjak setelah lahiran gitu kok udah sakit itu karena hormon wanita itu waktu masih mengandung dan sudah lahiran tinggi hormonnya gitu, jadi ngerasainnya setelah lahiran tuh kencang-kencang setelah lahiran kayak gitu. Awalnya orang habis lahiran sakanya kantongan susu gitu, ternyata itu timbul penyakit itu gitu. Banyak yang bilang maaf Bang, kanker payudara betul. Itu kalau dari asisten bilang kemarin sudah dari ketahuannya dari 4 bulan kehamilan. Nah itu baru dianalisa kayak gitu. Yang timbul-timbulnya bener-bener ini tuh yang bener-bener kelihatan banget tuh setelah melahirkan kayak gitu. Yang waktu hamil tuh dikira kantong susu gitu, karena kan hamil kan berbarangan tuh ada kantongan susu tuh. Tapi kalau lama-lama habis lahir tuh makin sakit gitu, katanya kok sakit ya gitu. Jadi benjolan gitu Bang maksudnya. Benjolan. Itu berarti sudah berapa lama gitu maksudnya? Semakin besar itu Ya itu setelah melahirkan, terus emang kan bawaan anak juga kan, pokoknya ada rambut rontok tuh, emang kata orang ini bawa waktu ngelahirin Peto juga sama rambut rontok, waktu si kakak juga rambut rontok gitu. Jadi kalau rambut rontok itu katanya bawaan hamil gitu setelah melahirkan tuh. Akhirnya begitu dicek di biopsi kan itu yang diponis kan kok kanker di payudara gitu. Untuk waktu pertama dianalisa itu stadium berapa? Masih satu ya, masih satu tuh, perlahan-lahan berobat ya, dengan tubuhnya besar cepet berkembangnya, padahal udah mulai kemo juga gitu, udah mulai kemo berkembangnya cepet ya, dan juga emang sampai umurnya sampai di sini gitu kok mau udah ajal Allah kasih umur di 38 tahun kayak gitu. Sih masalahnya kanker payudaranya ini apakah udah menyebar ke organ lain atau Ke paru kata dokter sih, ke paru tuh, iya, ke paru, lebar ke paru, jadi napas berat, agak berat tuh. Nah yang drop-dropnya sebulan yang lalu tuh drop-dropnya tuh, tapi tetap kan berkembangnya kita berobat tuh berjalan gitu, berjalannya setiap 2 minggu sekali berobat, 3 minggu sekali kita berobat kayak gitu, berjalannya cepet, sangat cepet kayak gitu. Karena kan Empo juga kalau nggak aktivitas malah makin nyeri katanya, kalau aktivitas ketemu temen-temennya dia makin hilang rasanya kayak gitu, jadi nggak mikirin penyakitnya kayak gitu. Emang orangnya super ya gitu, kalau belum ngedrop banget sakit nih ya dia mah masih mau jalan orangnya gitu. Jadi nggak, kata dia jangan dimanja punya penyakit kayak gitu prinsipnya, malah jadi tambah sakit kayak gitu, digerakin harus banyak gerak kayak gitu. Udah berobat ke mana aja Bang? Ke Malaysia, Ke Malaysia. ke Malaysia kita berobat di kemo berjalannya waktu kemo sekitar 8 bulanan, per 2 minggu, per 3 minggu, sampai ada per bulan kita kembali sampai bodrop di sini. selama kemo itu ada kemajuan nggak sih Bang? Alhamdulillah mengecil kayak gitu. Mengecil. Iya mengecil, tapi nyerangnya ke paru, nyerangnya Kecil tapi menyebar gitu. nyebar, kecil tapi nyebar kayak gitu. Makanya juga bingung kan, udah mengecil udah banyak perkembangan di apa, sinar, namanya di sinar tuh sampai 15 kali sinar, 15 kali mengecil mau batuk nggak hilang-hilang tuh selama 1 bulan itu. Kata dokter ada yang batuk 30 hari, katanya ada yang 40 hari kan, mungkin salah satunya karena batuk 1 bulan itu kali, batuknya terus, batuknya durasi panjang kayak gitu, batuk itu masih syuting Bang, kan kita tahu masih aktif ya. iya bulan lalu gitu, 2 bulan yang lalu, tapi sebulan yang ini udah enggak kayak gitu kan, udah mau sembuh lah dia gitu. Kita jangan mah udah
kita berobatnya dulu sampai empon drop tuh, dirawat kan kayak gitu, dirawat untuk penyembuhan gitu. Ternyata makin hari makin kesini makin napasnya makin berat gitu. Berarti sejak 2 bulan yang lalu Bang Haji udah ngelarang ini, Udah, karena orangnya juga kan emang nggak bisa diem. Almarhum nggak bisa diem, katanya punya penyakit jangan dimanja kayak gitu, dan dipublikin juga nggak mau, jangan nyusahin orang nantinya kayak gitu. Udah jadiin kalau kita masih bisa ini sendiri gitu, dia prinsip begitu, orangnya kencang. Sampai beberapa temen yang lain juga tuh, udah diinin aja, ntar insya Allah banyak yang bantu. Tetep nggak mau dianya. Selagi masih kita bisa mampu, kita aja lah kayak gitu. Jangan pernah nyusahin orang kayak gitu dah. Udah mengharapkan bantuan Iya, orang lain untuk berobat bukan itu berarti ya, kita Bang? so banyak duit, enggak gitu. Karena pernah saya ajarin sesuatu, lebih baik kita memberi ketimbang kita banyak menerima. Karena Rasulullah itu kesenangan memberi ketimbang menerima gitu, itu lebih mulia kayak gitu. Jadi itu mencontoh gitu, Pak. Kan kata lu lebih baik kita senang memberi ketimbang menerima gitu, jadi dibalikin ngomong saya ya gitu. Nah, Bang Haji, kemarin Bang Keder, abang almarhumah gitu, bahkan dia sebagai kakak kandung nggak tahu kalau almarhumah sakit itu. Iya, taunya sakit kayak gitu. Jadi gini nih Pak, sekalipun saudara kandung aja juga jangan takutnya jadi pikiran kayak gitu. Ibu kandung saja nih ya nggak tahu, baru kemarin taunya. Kenapa? Takutnya malah pikiran orang tua kayak gitu. Pak, jangan dibilangin mak gitu, katanya takut jadi pikiran kayak gitu. Udah kita aja, udah kita telan, kita berobat, kita berusaha ikhtiar sambil berdoa kayak gitu. Udah prinsipnya nggak mau, intinya ini almarhumah nggak mau nyusahin orang gitu, nggak mau jadi beban pikiran orang juga kayak gitu. Sebenarnya salah satunya yang penting doa aja, udah dia doa, di sholat, di zikir gitu, minta kesembuhan sama Allah kayak gitu. Ternyata Allah berkehendak lain itu, mau sebatas umurnya sampai 34 tahun, udah itu juga bakalan kembali. Ya udah kita ikhlasin kayak gitu. Mungkin menjelang kayak apa menghembuskan nafas itu sempat komunikasi apa ke abang? Iya, bilang Pak ini copotin ya, mama nggak kuat napas udah di sini gitu. Sempat ngomong gitu. Ngomong malamnya jam 2 tuh tidur udah nggak begini, tadi tidur lagi di tempat meja makan begitu tuh di rumah sakit. Tadi tidur kamu mah suruh tidur di sampingnya, jangan ini sempit gitu, usapin aja. Iya kan ngomongnya 1 2 iya gitu doang, usapin gitu kan, usapin udah dingin. Dingin ini ya, makin kemarin makin sini dinginnya kayak gitu, makin ke kaki tuh jam abis subuh ke kaki tuh udah mulai tuh dingin tuh, udah mulai gelisah Pak, tidur sini panggil suster kan, suster kata dia gitu kan, ngomong sama dia pakai cepet tuh, pakai handphone aja, kalau mah pakai handphone aja katanya, nggak boleh ngomong terlalu banyak karena kan napasnya takut keganggu lagi gitu. Pakai handphone, panggil suster, ini napas sesak gitu. Akhirnya diganti alat tuh sama suster, oksigen yang paling besar ya gitu. Akhirnya jam 7 udah mulai tuh gelisah banget gitu, sini lagi balik lagi, tidur lagi begini, balik lagi betul diganti bantal itu, udah dingin tuh semuanya. Udah mulai jam 8 tuh ini nyopotin ini nih bagian sendiri, kita selimutin, udah dibuangin sama dia, selimut lagi dibuang gitu. Udah nggak mau ngomong tuh, ngomongnya cuman Pak ini nggak kuat nih, dapat copotin aja ya mama, coba udah nampol dari sini gitu. Udah begitu tuh, udah gitu peluk mah ini nggak kuat gitu, peluk ngikutin ya, cuman sampai la ilaha illallah, cuman sampai Allah gitu merem, itu udah habis. Kata dokter kita upayakan, silakan dokter kayak gitu. Nah, biar medis juga ketahuan kan maksudnya memastikan nih udah masih ada apa enggak gitu. Ternyata emang udah nggak ada. Kalau dokter bilang jam berapa? Kita jam 8. Iya, jam 8 sekian lah gitu. Karena saya dalam keadaan juga panik, saya juga lemes gitu ya kan. Selama sebulan itu saya juga di rumah sakit, tidur paling sejam ngurusin pohan kayak gitu. Ya pokoknya pikirannya khusus kompo aja udah itu. Waktu ngurusin gitu kompo. Jangan kan nih ngelihat mana juga enggak, saya enggak turun ke bawah. Udah di ruangan itu aja, karena emang nggak bisa ditinggal, manggil mulu. Pak, malamnya aja mau meninggal manggil mulu. Pak, gitu, Pak. Apa? Minta diusapin gitu belakangnya kayak gitu.
meninggal sampai di pangkuan saya naik ke kasur dia sini, saya peluk, saya iniin ikutin, saya tuntun kayak gitu, masih mau ngikutin sampai Allah habis. Orang pertama yang Bang Haji telepon siapa? Arafi sama Irfan atau Orang tua orang tua? ya, orang tua saya telepon, baru Arab Irfan tuh saya telepon, karena kan emang beliau tuh berdua nanyain terus kan, Empo gimana bang keadaannya, Empo gimana gitu, bener-bener punya temen tuh Empo baik-baik semua, orang terdekat sama Empo baik semua, Empo punya temen bener-bener support, ngedukung luar biasa gitu sama kebaikannya. Jadi terkait penyakit almarhumah ini apa? Kalau dari keluarga sendiri ada nggak sih Bang yang riwayat penyakit? oh iya, jadi almarhumah ini divonis genetik dari ibunya kayak gitu, karena Empo punya ibu kelenjar kayak gitu, cuman mungkin nggak ganas sih, nggak aktif kayak gitu. Terus punya ponakan juga sama, 4 kali operasi kayak gitu, jadi nggak aktif gitu kan. Abangnya juga sama nih, ada di sini, abangnya ada di sini gitu, cuma nggak aktif Oh, kayak banyak gitu. kelenjar. Ada, itu emang genetik kata dokter gitu, faktor genetik sebenarnya gitu. Kalau lifestyle-nya almarhumah itu seperti apa sih yang Abang tahu? Gaya hidup. Oh gaya hidup, oh gaya hidupnya apa, makanan itu jarang, nggak sembarangan juga dia makan, karena emang jarang makan kan, paling makan secukupnya Empo itu. Karena kalau dia makan banyak badannya cepet mekar, dia makannya pilih-pilih lah gitu, sama kayak air es nggak mau dia, kalau minum malam yang pH tuh dia minumnya bawa gitu. Kalau buat makanan sih alhamdulillah teratur gitu, makanannya sehat gitu, nggak makan makanan sembarangan. Paling jengkol nomor 1 dia mah, jengkol itu nggak hilang kalau jengkol ya kan? Nomor 1 kalau jengkol. Nah Bang, tadi kan Abang ngomong kalau makan banyak Empo cepat makan. Iya. Nah semua orang tuh nggak nyangka dengan penyakitnya Empo, tapi badannya tetap kayak orang seger, Ya, Bang. iya, satu kan habis melahirkan tuh emang lagi penurunan berat badan gitu, Empo berat kayaknya ngap gitu, badan terlalu besar kayak gitu. Ya emang makannya juga nggak terlalu banyak kayak gitu, dia mau makan dari dulu juga nggak banyak sih Po, mau makanan paling ngemil, ngemil coklat kayak gitu, dia ngemil kayak gitu. Tapi sama sakit nggak kurus ya Bang? Maksudnya nggak krempeng Enggak, gitu loh Bang. enggak. Emang wanita super itu almarhumah gitu ya kan. Kalau orang-orang kan kulit ya, Iya. dia mah segar kulitnya gitu. Mungkin karena saya ajarin mah, kalau kita jangan lepas udu, kalau mau tidur udu, itu jalanin dia udu, dia mau tidur udu dulu kayak gitu. Sama sakit berarti ibadah. Iya, lanjut terus iya, ya, Bang, pahala. alhamdulillah. Walaupun dari Maksudnya kasus. ya nggak sakit juga ibadah, Iya, iya. sholat, dia zikir di rumah gitu, habis maghrib tuh kalau mau masukin pulangan sore, dia sholat habis maghrib sampai isya tuh zikir aja gitu. Bang, tadi kan Abang bilang 1 bulan itu di rumah sakit terus nggak bisa ninggalin Ipo. Kan anak-anak kembar Rafa Raffi kan masih kecil ya Bang. Nah itu bagaimana Bang? Satu kan ada yang jaga juga, kedua kan kita ada empok nih, Empo Banong ngontrol juga ke rumah gitu, sama anak kan yang paling besar si kakak juga ada di rumah ngontrol, jadi tetap dijagain sama susnya sama empoknya kayak gitu, mengontrol. Paling kita video call dari mulai susu, makanannya apa gitu, tetap kita nggak kita lupain, setiap hari-hari kita tetap komunikasi, bisa 4-5 kali kita video call anak. Nah Bang, mungkin banyak artis yang menjenguk gitu ya, Arafi, Irfan gitu, Ruben dan sebagainya gitu. Itu siapa aja sih Bang yang paling sering mungkin? Yang paling sering ya Arapi Irfan, yang paling sering ke rumah sakit nanya juga kayak gitu. Emang kan hari-harinya sama Rio Ria namanya, ya kan? Hari-hari sama Rio Ria kayak gitu. Jadi hari-hari juga beliau pada nanya kayak gitu, gimana kondisinya kayak gitu. Setiap hari tuh. Nanya, produser juga nanya. Baik banget, semua baik banget, nanyain kondisi, keadaan kayak gitu, sampai malam-malam pada datang kayak gitu. Malam datang. Kalau keinginan yang belum terrealisasi Keinginannya itu mau ngajak si Petong umroh. Wah, Petong umroh udah janji keluarga nih, oh kita ajak anak umroh yuk gitu.
belum terlaksana, pokoknya udah nggak ada. Tapi mudah-mudahan rezeki kita ajak anak-anak kita ini, kita inilah pesan-pesannya gitu ya kan, pesan terakhirnya ya anak-anak umur mah gitu. Tapi kalau sebentar kan belum bisa kayak gitu kan, karena kan masih di umur berapa bulan gitu kan. Itu anak-anak kencang kalau itu ajak anak-anak umur mah itu kayak anak umroh gitu. Pas kemarin pulang kita umroh kan dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa bawa keluarga balik ke sini, ke Tanah Suci ini gitu. Dia bilang kalau ada rezeki Pak kita aja anak-anak umroh yuk. Itu belum pengen itu nggak ada. Itu dari sebelum sakit bang misalnya untuk ajak anak-anak. Iya sampai terus saudara kita juga sama, kalau abah sembuh kita umroh ya kok gitu. Itu direncanakan tahun ini ya. Dari tahun lalu, iya dari tahun lalu kan, kemarin tahun lalu juga kan sambil hamil pengen umroh mah jangan umroh mah gitu, berat bawa perut kesian gitu kan, nanti aja habis lahiran kayak gitu kan. Nah, kalau ada rezeki pokoknya ngurusin lahiran dulu dah kayak gitu. Kali kalau kita ibadah sana apa kita doa-doa ya kan, kita umur kita bertambah kayak gitu kan, terus kesehatan mama juga tambah kayak gitu, dia kita doa di sana aja dari gitu. Ntar aja nanti kalau rapi udah bisa jalan kayak gitu. Kalau sekarang kan kita juga nggak adil nantinya, kita ngajak si Peto sama kakak doang, rapi nggak diajak kan, niatnya masuk keluarga kayak gitu kan. Rapi kan salah satu keluarga kita juga, bagian anak kita kayak gitu. Jadi nunggu besar lah kayak gitu, nunggu bisa jalan kayak gitu. Rata-rata kan sebentar lagi sudah mau ulang tahun ya. Iya bulan depan insya Allah bulan Oktober dibilang ini Pak, kalau kita belum bisa umroh kita ajak rapi petongan September, rapi kan Oktober kan beda sebulan. Kita gabungin aja, kita ke Anyer, kita nyari bis Pak kayak gitu. Terus ajak anak yatim di sini nih satu bis, terus sama se-RT gitu, se-RT kita nih saudara-saudara dulu tambahin, kita ajak gitu 2 bis lah kayak gitu katanya. Kalau nggak cukup ya tambah lagi sebis katanya gitu. Mungkin akan merealisasikan keinginan itu. Iya, yang nawarin banyak. Kok ada pesan-pesan apa terakhir kayak gitu, saya belum bilang ya ntar insya Allah gampang, saya bilang gitu. Yang nawarin banyak, tapi kan saya juga nggak enakan orangnya kayak gitu. Apa pesan-pesan terakhir banyak lah, beberapa teman-teman yang apa pesan terakhir jalanin aja nyok kayak gitu. Banyak yang mau ngerangkul lah kayak gitu. Dia bilang ya nanti gampang, kita lagi ngurusin ini dulu nih, taziahnya kan sampai 7 hari, 14 hari, 40 hari kayak gitu. Bang tahun lalu waktu mau ulang tahun ke 37 dia sempat bilang pengen punya kontrakan. Iya, kalau ada rezeki itu pengen punya kontrakan. Kalau enggak ini ya cita-cita kan jadi doa. Gitu, impian itu jadi doa, berhayalan lu akan jadi doa. Kan saya ngajarin mah kalau kita berhayal, hayalan itu akan jadi doa kayak gitu. Kali aja ada malaikat lewat, kita dicatat tuh kebaikan niat kita kayak gitu. Akhirnya sama dia diniatin berhayal dulu gitu kan, orang gitu ya kan, pengen punya mobil yang mewah, udah sholawat tuh kalau di tol, Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat aja dulu dari gitu kan. Tapi udah sempet ngomong sama abang soal itu, masalah kontrakan itu sempet Ngomong kalau ada rezeki kita beli tanah kayak 30 meter kan, 50 meter gitu kita bangun kayak gitu ya. Ntar insya Allah nanti kita fokus ke anak-anak dulu aja biar pada sekolah gitu kan, sekolah tinggi jangan pakai kita kayak gitu, anak-anak tinggal nikmatin kayak gitu. Bang soal anak-anak gitu ya, ini mau sebelumnya bang, jadi kan kita tahu lah semua orang tua tunggal saat ini gitu ya, untuk asuh anak apalagi 4 gitu bang, Petong masih kecil juga gitu kan, Rapi juga masih kecil juga, masih butuh sosok ibu juga, itu gimana? Ya selayaknya seorang bapak ya kita atur sebaik mungkin. Mungkin kan satu ada mbaknya juga nih si Rapi kayak gitu kan, kita minta bantuan juga kan untuk ngerawatin, tapi nggak lepas dari pengawasan dengan kita kayak gitu kan. Juga masih ada empok juga kan ngawasin kayak gitu, masih ada saudara kakak saya juga, abang saya juga kan suka ngontrol kayak gitu. Jadi nggak kita lepas kayak gitu. Banyak keluarga ya, Iya masih banyak yang ngawasin dan ada yang jaga juga mbaknya kayak gitu. Insya Allah kalau itu mah terjaga kayak gitu kan, anak itu nomor 1 soalnya buat saya. Tadi Raffi ini kondisinya lagi gimana? Iya, Kurang semalam sehat. agak lewer semalam, agak lewer. Terus kalau orang dulu kan bilang
mana pakaian emaknya, tempelin tuh gitu. Mana terakhir pakaian emaknya bener ditempelin, bener berhenti nangisnya kayak gitu, berhenti tuh nangis, diare ternyata kayak gitu. Sekarang lagi dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Bang, soal mungkin karirnya Pak Alpa gitu ya, melihat sekarang kondisi sekarang lah gitu. Anak-anak tuh kayaknya udah enak gitu, dari abang sama Boy yang kerja keras terus, dan kondisi sakit pun masih kerja, kondisi hamil besar kerja gitu, gimana Bang? Iya, sebenarnya sih kita ini nggak kok diam di rumah ya, dia ngerasa sakit malahan. Apa gue harus gerak-gerak nih, kalau nggak gerak gue malah berasa sakit gitu, kayak ditusuk-tusuk kayak gitu. Udah mah istirahat aja, orangnya ini dia tetap energi, enggak gitu, gue harus tetap bergerak kayak gitu. Ya udah silakan dah kalau memang ini gitu, kita mah udah ini bilangin kayak gitu. Tetap, tapi kalau nggak bergerak, nggak ngobrol gitu, malah timbul rasa sakit ya. Bang, kalau ngelihat mungkin yang paling berat adalah melihat Rafa sama Raffi dalam masih usia 10 bulan saya ibunya sudah berpulang. Abang gimana ngelihat mereka berdua? Kan mereka senyum terus ya Bang, nggak ngerti. Nggak ini juga hati nggak tega gitu ya Allah, masih kecil kok Mayu udah nggak ada gitu kan. Seorang ibu itu merawat 10 anak aja hebat gitu, tapi seorang bapak sulit untuk itu gitu. Mudah-mudahan saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan bisa nih merawat 4 orang anak ini gitu, mudah-mudahan bisa, saya berdoa aja gitu ya kan. Kalau emaknya almarhum emang hebat gitu, perempuan hebat, dia bisa sambil kan ada yang kerja, ada yang ngawasin rapi juga, dia tetap masih mau tidur sama dia kayak gitu. Kemarin tuh kalau gitu langsung dia bisa banget sih, dipeluk langsung pulas tuh ibu kandung tuh, dia meluk tuh rapi-rapi langsung pulas kayak gitu. Untuk soal kebaikan kok di lingkungan sekitar sendiri, katanya kok juga andil dalam musawa dan juga Iya, ambulans katanya wakaf jadi. Iya, wakaf dari almarhumah gitu. Kata dia Pak, ini kan di masjid kita belum ada ambulan nih gitu, doain apa tadi gitu, kalau dapat rezeki kita beliin gitu. Akhirnya doanya dijabah tuh kok, dapat rezeki tuh, dapat iklan itu. Akhirnya sebulan lah niatnya tanggal 1, dapat rezekinya tanggal 25 tuh, kurang lebih begitu, di atas gitu. Jarak sebulan lah baru dapat rezeki kayak gitu. Akhirnya diwujudin sama Allah Ta'ala itu, diwujudin. Aduh bilang Pak, ini udah ada rezeki kita ini gitu, udah dapat iklan, ya udah mah niatnya laksanain kayak gitu secepatnya. Ya berarti bener ya, jangan dimakan udah. Kita beliin ambulan sama karpet sekolah gitu, beliin ambulan. Nah, kemarin terakhir buat nganterin ke rumah empok terakhir peristirahatan itu pakai ambulan itu yang dari empok gitu. Alhamdulillah, namanya ada kebaikan dari jariahnya dia gitu, untuk menuju rumah terakhirnya juga gitu. Mas dulu ikut renovasi musola atau juga sih? Kenapa? Ikut renovasi musola atau Ya kalau itu ya nyumbang biasa aja, tapi kalau nggak donatur sih nggak kayak gitu, nyumbang biasa aja kayak gitu. Itu emang ya buat kebaikan lah kayak gitu. Kalau buat kebaikan ya kita jalanin kayak gitu. Kalau buat kayak di lingkungan kayak organisasi apa, ikut andil kayak gitu, ikut andil karena kok nyanyi ya gitu, mau kayak gitu, pesta rakyat kayak gitu, di sini sendiri mau kok mah. Kayak misalnya orang abang hajatan kok manggil kok berapa duit ya, udah lu kasih undangan gua aja, gua datang gua nyanyi gitu orang, gak usah lu nanya-nanya harga gitu. Kita masih sekampung kayak gitu, bukan orang lain gitu. Datang teman ke siapa gitu, kalau mah hajatan di kampung datang, dia awalnya disuruh nyanyi kok berapa, nyanyi ini buat acara apaan, hajatan nih mantap, udah kasih undangan aja gini, kita gua datang gitu. Nggak pernah minta bayaran tam. Enggak kalau kayak di kampung sendiri gitu diundang gitu, nyanyi ketimbang dia nanya berapa ntar kita nggak enak jawabnya. Ini kasih undangan aja udah tuh, nyanyi dia, kalau cuma selagi 2 lagu mah kayak gitu. Bang, terakhir mungkin untuk doa abang untuk diri sendiri gitu ya, ingin menjadi dengan setelah apa berpulang gitu ya, ingin seperti apa sih Bang ke depan, menjadi ayah seperti apa untuk anak-anak,
menjadi pemimpin bagaimana di rumah dan sebagainya gitu dalam hidup. Doa yang terbaik untuk diri sendiri ya benar-benar tadi masih dikasih kesehatan, diberikan umur panjang biar bisa merawat anak tuh sampai dewasa gitu, nyekolahin kayak gitu kan, hidupin anak-anak gitu. Dan saya juga diberikan ketabahan gitu kan, ditinggal sama empok kan, dan mudah-mudahan juga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan surga gitu. Dan anak-anak juga bisa tersehat gitu kan, karena saya juga kan belum bisa banget nih ya kan, belum bisa banget karena kan ada yang masih kecil kan apa, tapi berusaha gitu untuk supaya menjadi bisa dan ada bapak yang baik kayak gitu, bapak yang terbaik untuk anak-anak kayak gitu. Bang, satu lagi untuk cinta abang sendiri, kalau kemarin kita lihat abang ini sama suaminya gitu ya, cinta abang sendiri sebagai suami dari almarhum itu seperti apa sih Bang? Cinta saya insya Allah dunia akhirat kayak gitu untuk empok kayak gitu, makanya kita kan dari nol dan nikah dan pokok dari nol gitu, kayak di pom bensin gitu, dari belum belum siapa-siapa dan menjadi apa-apa kayak gitu. Jadi kita ngerasain asam garamnya, ngerangkak kayak gitu, bener-bener ngerangkak dari bawah kitanya gitu. Ada duit ya 10.000 ya kita beli beras, ketemu ya kita makan mah enggak ya enggak kayak gitu. Waktu baru nikah kayak gitu kan, pokoknya dulu waktu zaman-zamannya baru nikah kita kasih 50.000 aja tuh sama dia bisa cukup buat perawatan juga tuh, hebat tuh Mpok. 30.000 dia buat beli lauk sama beras, 20.000 dia buat tabungan tuh buat perawatan dia waktu masih jalan di panggung gitu. Dia perawatan tuh banget cukup lah itu tuh, cukup alhamdulillah tuh, saking dia bersyukurnya dicukup-cukupin jadi cukup. Jadi kayak gitu pokoknya. Histori saya tuh keinget yang dulu itu, orang yang terimain gitu, kita kasih duit berapa nggak pernah nolak gitu, nggak kayak bilang dikit apa enggak, orang yang diterimain udah alhamdulillah emang rezekinya segitu mau diapain kayak gitu, mau terima 50.000 kayak 10.000 emang rezekinya segitu, dia bersyukur, makanya dia angkat derajat akan Allah kayak gitu. Kalau bisa jadi orang terkenal ya sampai titiknya itu kayak gitu, karena orangnya menerima kayak gitu. Oke, siap. Oke. Ya, Rian.